Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Pada bacaan Rabbul masyriqaini, ada di sini ada bacaan alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah adalah huruf alif dan lam yang dia ditulis dan dibaca. Dan terbaca huruf lamnya jangan jelas. Rabbul, kemudian masyriqaini. Pada lafal masyriqaini, maka di sini ada huruf shin, maka kita harus membacanya dengan adanya sifat tafasyi. Apa itu tafasyi? Tafasyi adalah salah satu sifat yang terkandung di dalam huruf shin, yaitu menyebarnya suara. Sehingga jangan dibaca Rabbul masriqaini, jangan dengan huruf sin, tapi dia huruf shin. Ash. Rabbul masyriqaini. Pada lafal qaini, di sini ada bacaan lin. Bacaan lin terjadi dalam dua kondisi, apabila ada fathah bertemu waw sukun atau fathah bertemu ya sukun. Apabila kita mendapati dua kondisi seperti ini, maka dinamakan dengan bacaan lin. Wa Rabbul maghribain. Kemudian pada bacaan wa Rabbul maghribain, kembali kita mendapati ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Wa Rabbul maghribain. Kemudian tanda berbentuk seperti ini di atas huruf alif, dia menandakan dia tidak terbaca. Kemudian di sini huruf ghain, hati-hati dalam pelafalannya, jangan sampai memantul, jangan maghribain wa Rabbul maghribain sampai dia memantul. Nah, karena huruf ghain tidak ada sifat qalqalah, tidak ada sifat pantulan. Karena huruf ghain ini sifat yang paling ada pada huruf ghain. Yang pertama, ghain itu sifatnya adalah jahar. Jahar artinya tertahannya nafas. Yang kedua, ghain adalah sifatnya rokhawah. Rokhawah itu mengalirnya suara, sehingga tapi tidak ada nafas kita. Tidak enggak, tapi dia wa Rabbul maghribain. Kemudian pelafal wa Rabbul maghribain, di sini ada bacaan lin atau mad lin. Beda antara bacaan lin dengan mad lin. Bacaan lin artinya lembut dalam pelafalannya, sedangkan mad lin adalah mad yang kita panjangkan. Disebabkan karena adanya huruf fathah dan huruf bertemu dengan huruf ya sukun atau waw sukun di akhir bacaan. Panjang untuk mad lin sendiri kita boleh panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Maka kita boleh membacanya maghribain 2 harokat, maghribain 4 harokat, maghribain 6 harokat. Nah, ini juga bisa kita namakan dengan mad arid disukun, disebabkan karena dia adanya sukun arid di akhir bacaan, disebabkan karena adanya huruf mad atau huruf lin di akhir bacaannya. Kita ulang kembali bacaannya. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Pada lafal fabi ayyi ala, di sini usahakan huruf ya-nya ditekan. Fabi ayyi ala, fabi ayyi, ayyi. Kemudian y-nya pendek, jangan dipanjang, jangan yi-a, tapi langsung saja fabi ayyi ala. Kemudian pada lafal a, di sini ada mad badal, bacaan mad badal. Apa itu mad badal? Mad panjang, badal artinya mengganti. Maksudnya di sini adalah apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, ya ataupun waw sukun. Maka ketika ada 3 kondisi ini, maka apabila datang setelah huruf hamzah dinamakan dengan mad badal. Kemudian
di sini pada lafal lai, di sini ada mad wajib muttasil, yaitu adanya mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan berada dalam satu kata. Atau bisa lebih mudahnya kita spesifikkan atau kita jabarkan, apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad, karena di sini huruf madnya adalah huruf alif dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Muttasil di sini adalah yaitu hamzahnya bersambung dengan satu kata atau di dalam satu kata. Kemudian panjangnya untuk mad wajib sendiri yaitu 4 harokat. Kita panjangkan untuk mad wajib muttasilnya adalah 4 harokat. Dalam riwayatnya Imam Syatibi, dari jalurnya Imam Syatibi, Imam Asim, dari Imam Asim, Imam Hafiz dari jalurnya Imam Syatibi, ya. Yaitu Imam Hafiz an Asim dari jalurnya Imam Syatibi panjangnya 4 harokat, ataupun dalam riwayat lain mengatakan Imam Asim membaca dengan 5 harokat. Kedua-duanya kuat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian pada lafal rabbikuma, di sini ada bacaan mad tabi'i. Pada lafal kuma ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian tukadziban, di sini ada bacaan mad arid disukun lagi, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan disebabkan karena kita waqaf, dan juga disebabkan karena adanya sukun arid yang terjadi karena waqaf. Sukun arid itu sukun yang bukan asli. Contoh, kalau pada lafal masyriqo ini kan ada sukun asli yaitu huruf shinnya mati. Sedangkan di sini asalnya tukadzibani. Nun berharokat kasroh. Karena dia waqaf, nunnya itu biasanya bacaan Al-Quran atau baca orang Arab mematikan huruf akhirnya, diganti dengan huruf sukun. Maka nunnya menjadi kita sukunkan. Nah, inilah namanya sukun arid. Nah, sebelum sukun arid ini ada huruf mad berupa alif. Nah, di sini apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan dengan sebab sukun arid, sukun waqaf, yang karena waqaf, maka itu dinamakan mad arid sukun ketika akhir bacaan kita. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Kita boleh memilih di antara ketiganya. Tapi alangkah itu biar tidak panjang, tidak terlalu panjang, yaitu 6 harokat, tidak terlalu pendek 2 harokat, yaitu 4 harokat yang tengah-tengah. Maka tukadziban, 4 harokat saja. Baru dimatikan nunnya dengan sempurna. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian marajal bahraini yaltaqiyan. Pada lafal maraja, ro-nya tebal disebabkan dia ro yang berharakat fathah. Di sini nanti kita belajar insyaallah tentang ahkamur ra'at. Ya, ahkamur ra'at, hukum-hukum yang berkenaan dengan huruf ra dalam riwayatnya Imam Hafiz. Nanti ada sekitar 14 cara baca. Ya, yang satunya yang 7 untuk tebal, 5 untuk tipis, dan ada 2 kata yang dia boleh jawazu atau jawazu bainahuma, atau di antara keduanya. Maka ro-nya tebal, maro, bukan mara, tapi dia maro, sempurnakan lafal ro-nya, marajal. Kemudian lafal al-bahrain ada alif lam qamariyah. Alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian bahraini, ha, ini hanya ha kecil, hati-hati jangan terbaca dengan ha besar, jangan marajal bahraini, jangan, karena dia huruf ha kecil. Bagaimana pelafalan ha kecil? Yaitu ha, atau bisa kita sebut dengan ha pedas, yaitu adanya aliran nafas yang kita lafalkan dan dia lembut. Maka marajal bahraini, marajal bahraini yaltaqiyan. Kemudian pelafal ra ini di sini ada bacaan lin, yaitu adanya fathah bertemu dengan ya sukun, lembut dalam pelafalannya.
yaltaqiyan. Sama sebagaimana kita membaca tukadziban, itu ada bacaan mad arid disukun, boleh dipanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Yaltaqiyan. Kemudian bainahuma barzakhun la yabghiyan. Pada lafal bainahuma, di sini ada ya sukun, didahului dengan fathah. Ini bacaan lin lagi, lembut dalam pelafalannya. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Barzakhu, ra tebal karena ada huruf ra yang sukun didahului dengan fathah. Ini kondisi-kondisi nanti belajar di dalam bab hukumur ra'at, ahkamur ra'at. Kemudian barzakhul la yabghiyan. Kemudian pada lafal barzakhul la, di sini ada idgham bila gunnah, yaitu adanya dhammatain bertemu dengan lam, atau di sini kita namakan tanwin, yaitu fathatain, kasratain, dhammatain. Ini kita namakan dengan tanwin. Nah, tanwin sendiri sebenarnya adalah nun, bunyi nun sukun yang dia dilafalkan saja tapi tidak ditulis. Misalnya contoh ban. Ini kan sama ketika kita menulis dengan ba dengan nun yang disukunkan. Ban sama. Maka awalnya barzakhun ketemu la, langsung dimasukkan ke lam. Barzakhul la yabghiyan. Masuk kepada lamnya. Nah, idgham bila gunnah juga sendiri, itu idgham yang kita namakan juga idgham kamil, yaitu kita memasukkannya secara utuh, secara seluruhan kepada huruf lam, sehingga tidak menyisakan sedikit daripada bunyi huruf nunnya, ya, sehingga langsung masuk barzakhul la. Dan dia bila gunnah berarti tidak boleh disertai dengan gunnah, tidak boleh ada penahanan, tidak boleh barzakhul la, enggak boleh. Tapi langsung saja barzakhul la yabghiyan. Kemudian pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, 2 harakat. Kemudian pada lafal yabghiyan, di sini ada qalqalah, yaitu apa itu qalqalah? Bacaan qalqalah yaitu bacaan yang memantul. Maka kesalahan yang terjadi dalam membaca huruf qalqalah, yang pertama, dia tidak memantulkannya. Misalnya yabghiyan, yaitu dia kurang tepat. Yang kedua, menambahkan hamzah. Ini kesalahan juga. Misalnya yabghiyan. Nah, ini juga kesalahan yang sering terjadi. Atau dia putus yabghiyan. Nah, harusnya dia tetap mengalir, berjalan, dan tidak boleh putus. La yabghiyan, la yabghiyan. Kemudian pada lafal sendiri ada bacaan mad arid disukun. Mad yang tadi sudah kami jelaskan pada lafal tukadziban dan pada lafal yaltaqiyan. Ini panjangnya kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh memanjangkan 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Baik, kita coba ulang dari ayat 17 sampai 20. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pada lafal fabi ayyi ala, di sini sempurnakan huruf i-nya, ditekan fabi ayyi, kemudian langsung ke a. Pada lafal a sendiri ada hukum tajwid berupa mad badal, yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad setelahnya, maka dinamakan dengan mad badal. Panjang mad badal adalah 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal alai, pada lafal la, di sini ada mad wajib muttasil. Kenapa dinamakan dengan mad wajib muttasil?
Karena di sini adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan huruf hamzah tersebut pada satu kata. Maka kalau diuraikan, mad artinya panjang, wajib maka dia wajib dipanjangkan. Muttasil itu disebabkan karena adanya hamzah yang dia datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut berada di dalam satu kata. Panjang untuk mad wajib muttasil sendiri yaitu 4 harokat, atau ada yang mengatakan 5 harokat dari jalurnya Imam Syatibi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, pada lafal rabbikuma, pada lafal ma ada bacaan mad tabi'i yaitu ditandai dengan fathah bertemu alif. Tukadziban, pada lafal tukadzi sempurnakan daripada makhraj huruf zal, jangan sampai terbaca dengan huruf zai. Misalnya tukazziban. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi, mengganti huruf zal dengan huruf zai. Maka latihannya agar tidak terbaca dengan huruf zai, itu ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas sehingga terdengar dengan sempurna untuk makhraj daripada makhraj huruf zal. Kemudian pada lafal ban, di sini ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang kita baca di akhir bacaan kita apabila ada yaitu sukun yang dia sukun arid. Awalnya tukadzibani karena waqaf menjadi nun yang disukunkan, maka di sini dia kita namakan dengan sukun arid, dan sebelum sukun arid ada namanya huruf mad. Maka di sini kita boleh memanjangkan sepanjang 2 harokat atau 4 harokat ataupun 6 harokat. Maka tukadziban 2 harokat, tukadziban 4 harokat, tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Pada lafal kha di sini tanda warna biru, ro-nya juga biru, di kedua-duanya tebal. Yakhruju minhuma. Kemudian pada lafal minhuma di sini ada bacaan izhar, kami lupa menuliskannya, yaitu izhar halqi. Adanya nun sukun bertemu dengan huruf ha. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha, maka itu kita baca dengan izhar. Izhar artinya jelas. Apa yang dijelaskan yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ghunnatin fil harfil mudhar. Yaitu mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya tanpa disertai dengan gunnah pada huruf-huruf yang dia dijelaskan, yaitu huruf nun. Nun di sini harus jelas karena bertemu dengan huruf ha, maka tidak boleh ditahan. Misalnya ditambah dengan gunnah min huma, ini enggak boleh. Atau ditahan suaranya min huma, enggak boleh juga. Maka langsung saja min huma, dan dia tidak boleh mantulnya, tidak boleh minahuma, ini juga sama. Tapi dia sempurnakan makhraj daripada nun min huma. Maka yakhruju min humal lu'lu'u. Kemudian pada lafal ini min humal ada alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, yaitu langsung kepada huruf lamnya. Kemudian lu'u di sini ada hamzah yang disukunkan, yaitu hamzahnya karena dia punya 2 sifat yang harus difahami. Yang pertama adalah sifat jaharnya dan kedua sifat syiddahnya. Jahar itu tertahannya nafas, kalau syiddah adalah tertahannya suara. Maka lu'u harus tertahan. Maka yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kemudian pada lafal wal marjan di sini ada alif lam. Maka kembali lagi kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Alif lam qamariyah, yaitu lamnya dibaca dengan jelas suara lamnya. Wal, kemudian wal marjan ada ra
Sebelumnya fathah maka dia ra tebal. Kemudian pada lafal jan ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu mad yang kita baca dengan bacaan tebal. Ya, harus dibaca dengan tebal suaranya. Maka ya maaf, jannya kita baca dengan panjang, maaf. Yaitu di sini dengan mad arid lis sukun, artinya mad arid itu disebabkan karena ada sukun arid lis sukun. Maka arid lis sukun adalah sebab adanya sukun arid, sukun yang dia timbul bukan karena sukun asli. Contoh di sini nun ya. Itu kalau kita wakafkan maka menjadi nun mati. Sebelumnya ada huruf mad. Nah, inilah yang dinamakan dengan mad arid lis sukun. Atau bisa lebih simpelnya mad tabi'i bertemu huruf nun yang diwakafkan di akhir bacaan kita. Maka kita namakan dengan mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kemudian lanjut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayatnya sama dengan ayat sebelumnya, tentunya juga makhrajnya dan hukum tajwidnya sama, yaitu pada lafal a ada mad badal, adanya hamzah bertemu alif. Kemudian pada lafal la di sini adanya huruf mad bertemu dengan hamzah, maka dan hamzah tersebut pada satu kata kita namakan dengan mad wajib muttasil. Tadi sudah kami jelaskan apa itu mad wajib. Kemudian pada lafal rabbikuma, pada lafal ma di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif, kemudian tukadziban mad arid lis sukun. Maka pada lafal ban kita boleh panjang 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Pada lafal walahul jawari di sini ada bacaan alif lam. Pada lafal ini ada bacaan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca, yaitu suara lamnya terbaca dengan jelas, walahul. Kemudian pada lafal jawari ada mad tabi'i, fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Al munsya'atu, kembali lagi ada alif lam qamariyah, lamnya terbaca dengan jelas. Kemudian pada lafal munsya'atu di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf shin, yaitu suara nunnya harus dibaca samar. Maka di sini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu artinya secara bahasa menyembunyikan atau menyamarkan. Nah, kemudian secara istilah kita membaca nun di sini di antara idgham dan izhar. Kalau idgham suara nunnya jelas, suara terdengar n-nya jelas. Kalau idgham berarti suara nunnya hilang. Hilang itu baik secara keseluruhan sempurna atau masih ada sedikit, yaitu idgham naqis. Nah, caranya adalah kita samarkan nunnya kepada huruf shin. Munsya'atu. Ya, samarkan kepada makhraj huruf shin langsung. Seakan-akan kita ketika melafalkannya langsung mau melafalkan huruf shin. Kemudian sya'a, pada lafal a ada mad badal, adanya hamzah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat. Fil bahri ada alif lam qamariyah lagi, alif lam yang ditulis dan dibaca. Ha, sifat ha di sini hati-hati jangan dibaca dengan ha besar, jangan fil bahri, tapi dia ha pedas, lembut, dan juga dia punya sifat hamas, mengalirnya nafas. Fil bahri kal a'lam. Kemudian di sini kal a'lam ada alif lam lagi, alif lam qamariyah dibaca dengan jelas. A'lam. Kemudian ada huruf ain yang dia disukunkan. Maka sifat ain itu sifat bainiyah atau sifatnya sama ya, ada sifat bainiyah itu di antara huruf syiddah dan huruf rokhawah. Syiddah tertahannya suara, rokhawah mengalirnya suara. Ain itu kedua-duanya tidak terlalu dialirkan, tidak terlalu
ditahan suaranya. Maka kal a'lam, a'lam masih ada setengah-setengah. Kemudian pada lafal lam ada bacaan mad alif disukun ditandai dengan huruf mim yang disukunkan sebelumnya ada huruf mad. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat dan boleh pula 6 harokat. Kita ulangi. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Kita lanjutkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, ini sudah kita jelaskan pada ayat 23, yaitu fabi ayyi, ya ditekan y-nya, fabi ayyi ala, jangan fabi ayyi a, jangan dipanjangkan ya, atau ayyi ala, tapi tekan ya-nya ayyi, fabi ayyi ala. Kemudian pada lafal a ada mad badal, yaitu adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Kemudian pada lafal la'i, di sini ada mad wajib muttasil, yaitu adanya mad tabi'i bertemu hamzah pada satu kata, atau adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad ditandai dengan tanda baca seperti ini. Ditanda panjangnya adalah 4 harokat. Alai. Kemudian rabbikuma pada lafal ma ada mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kemudian tukadziban. Hati-hati pada lafal tukadziban. Di sini jangan dibaca dengan za, jangan tukazzi, tapi tukadziban. Panjang ban boleh 2 harokat, boleh 4 harokat dan boleh pula 6 harokat karena dia mad alif lis sukun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian kullu man 'alaiha fan. Pada lafal kullu man di sini ada izhar halqi, yaitu suara nunnya dibaca dengan jelas ketika bertemu dengan huruf ain. Maka kita namakan dengan bacaan izhar, ya, izhar halqi. Izhar artinya jelas, halq berarti hurufnya huruf tenggorokan, yaitu adanya ain. Ain itu termasuk huruf tenggorokan, maka nunnya jelas. Kullu man 'alaiha, dan nunnya tidak boleh ditahan, tidak boleh man 'alaiha, tapi kullu man 'alaiha langsung. Kemudian pada lafal 'alaiha, pada lafal lai di sini ada bacaan lin, lembut dalam pelafalannya. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i panjangnya 2 harokat, yaitu fathah bertemu alif. Fan ada mad arid lisukun. Kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat dan boleh pula 6 harokat. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.